Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya absen dulu ya. Andri Arianto, Zidan Azka Muhammad, Rotasya, Rizmatun Hasanah. Pelajaran materi kita melanjutkan yang kemarin ialah tentang apa itu? Dalil keadilan sahabat dan tabi'in. Ini untuk dalilnya sendiri Bapak tulis dan juga nanti akan saya terangkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis. Mengenai dalil Al-Quran itu ialah saya ambil contoh dalam surat Al-Fatah ayat 49 atau juz 2. Untuk dalil yang dari Al-Quran sendiri nanti saya mintakan tolong kepada Hasbi untuk membacanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dalil dari hadis, ini ada hadis dari Abi Sa'id. Saya mintakan tolong untuk teman-teman membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wa la yasbiqahu. Jadi kalau menurut hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu ya, dilarang bagi kita untuk menghina para sahabat. La tasubbu ashabi, dilarang bagi kita untuk menghina para sahabat. Falau anna ahadakum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihi wa la nasifahu. Sampai-sampai Nabi mengatakan seandainya kamu memberikan atau sodakoh atau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya mungkin kalau dicerbonkan berarti gunung Ciremai gitu ya, itu kan pahalanya sangat besar tuh karena bertonton emas yang kamu infakkan. Nah, pahalanya itu tidak sepadan dengan atau masih kurang dengan dosanya seseorang yang menghina para sahabat. Itu saking sahabat itu sangat-sangat dicintai Nabi dan mendapatkan label stempel baik, sangat-sangat baik, sangat-sangat unggul dari Nabi Muhammad. Dan ini menandakan bahwa termasuk salah satu dalil keadilan para sahabat. Dari materi yang saya sampaikan tadi, silakan dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar tentang ilmu hadis, karena pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini ya ilmu hadis. Silakan, silakan Mbak Naila. Apa yang dimaksud sunnah takfiri dan berikan contohnya, Pak? Siap. Jadi saya reply pertanyaannya ialah apa yang dimaksud dengan sunnah takfiri dan berikan contohnya.
Jadi dalam sunnah sendiri itu kan ada sunnah fi'li, sunnah qauli, sunnah takriri, ya kan? Nah, yang ditanyakan itu sunnah takriri. Sunnah takriri itu, takriri menurut lughatan ialah artinya itu ketetapan. Jadi maksudnya apa? Ialah sesuatu yang Nabi itu belum pernah melakukan atau Nabi itu mengetahui tetapi Nabi tidak pernah melakukannya atau belum melakukannya. Dalam artian sesuatu itu ditetapkan. Contohnya apa sekalian ya? Contohnya apa? Semisal dalam azan subuh. Dalam azan subuh itu sahabat Bilal ketika syariat pertama kali azan sahabat Bilal ketika subuh itu menambahkan untuk talafuz azannya ialah dengan mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Itu merupakan tambahan dari sahabat Bilal. Ketika sahabat Bilal melafalkan lafaz tersebut, kalimat tersebut, ternyata Nabi Muhammad itu tidak memprotesnya. Nah, ini berarti as-sholatu khairum minan naum, penambahan as-sholatu khairum minan naum itu merupakan sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu contoh daripada sunnah takriri. Terima kasih Mbak Naila sudah bertanya. Silakan ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Oh, silakan Andri Arianto. Apa sih Pak yang dimaksud dengan sunnah dengan hadis? Oh, baik, saya ulang pertanyaannya. Apa perbedaan antara sunnah dan hadis? Sunnah kalau dilihat dari secara lughatannya ya itu sudah sangat jelas. Kalau hadis itu bisa diartikan sesuatu yang baru. Ada juga hadis itu yang mengatakan dengan ucapan. Kayak gitu. Ternyata kalau sunnah itu ialah artinya itu tindakan. Jadi intinya bisa diambil kesimpulan kalau yang namanya sunnah itu ialah tindakannya Nabi atau yang dilakukan oleh Nabi. Lebih spesifik sunnah demikian. Sementara kalau yang kita ketahui sendiri kalau hadis itu cangkupannya itu ialah sangat-sangat global. Bukan hanya sekedar sunnah saja. Bukan hanya sekedar sunnah saja, tapi kalau yang hadis itu nanti pengertian secara terminologinya bisa dimasukkan juga paulinya juga. Terus nyambung dengan pertanyaan Mbak Naila itu takririnya juga bisa. Itu kalau cangkupan hadis. Jadi intinya itu kalau hadis itu lebih global daripada sunnah. Kalau sunnah itu ialah lebih spesifik ke tindakan atau perilakunya Nabi. Ada juga nanti yang mengatakan hadis itu juga termasuk sifat Nabi. Sifatun Nabi. Nah, itu Mas Andi. Bisa dipahami keterangan saya? Contoh daripada sunnahnya Nabi. Kalau hadis Nabi ya, contohnya ini yang hadis Abi Sa'id ini termasuk daripada hadis. Nah, gitu kan? Karena apa? Karena ini merupakan ucapan. Sementara kalau contoh sunnah ialah kita ketahui sendiri bahwasanya ada dalam dalam hadisnya Nabi itu contoh daripada sunnah ialah tata cara kita melakukan sholat. Kan seperti itu ya. Dalam melakukan sholat itu kita, ritual sholat itu kita harus melihat daripada cara Nabi untuk sholat. Nah, tindakan Nabi atau ketika Nabi melakukan sholat seperti apa, nah itu kita ikuti. Nah, itu termasuk daripada sunnah. Seperti itu. Mas Ajun. Mungkin dicukupkan untuk pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.